Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang sifat mutlak dan sifat apa? Muqayyad. Apa sifat mutlak? Sifat yang selalu ada pada diri Allah, tidak muqayyad, tidak terkait dengan apapun. Mau ada ini, mau ada itu, mau ada yang begini, mau ada yang begitu, Allah tetap hidup, Allah tetap berilmu, Allah tetap bijaksana, Allah alim, Allah khabir, dan seterusnya. Ini berbeda dengan sifat muqayyad. Seperti Allah menipu. Allah menipu. Kalau apa kemarin? Kalau ada orang yang coba-coba menipu Allah, gitu. Siapa orang yang coba-coba mau menipu Allah dan Rasulnya? Orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah. Pura-pura sholat, pura-pura Jumatan, pura-pura jihad, pura-pura baca syahadat, pura-pura baca Al-Quran, pura-pura, semuanya pura-pura. Karena dalam hatinya mereka kafir. Mereka merasa sedang menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Apa kata Allah? Wa huwa khadi'uhum. Justru Allah lah yang menipu mereka. Berarti ada sifat menipu. Allah itu menipu. Setiap hari, setiap saat? Enggak. Ketika ada orang yang coba-coba menipu Allah, maka Allah tipu dia. Ini sifat muqayyad. Maka Allah tidak mungkin menipu kalau tidak ada orang yang coba-coba menipu Allah, gitu ya. Allah juga tidak bikin tipu daya, makar, kalau tidak ada orang yang coba-coba bikin makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Ini sifat muqayyad. Ada pada diri Allah ketika ada sesuatu. Beda dengan sifat mutlak, ada sesuatu atau tidak, ada yang menipu atau tidak, ada yang begini atau tidak, ada yang begitu atau tidak. Allah mempunyai sifat alim, khabir, sami', basir, dan seterusnya. Ini sifat muqayyad. Fa'athbata hida'ahu liman khada'ahu. Maka Allah menetapkan bahwa dirinya menipu terhadap orang yang menipu dirinya, menipu Allah. Lakin qala fil khiyanah. Adapun orang yang berkhianat beda lagi.
Tidak dikatakan karena mereka mengkhianati Allah maka Allah pun mengkhianati mereka. Enggak. Beda dengan menipu, ya. Wa yuridu, ini Al-Anfal, ya. Wa yuridu khiyanataka, ketika mereka ingin mengkhianatimu ya Muhammad. Ini hitopnya beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jika mereka ingin menipu, ingin mengkhianati engkau ya Muhammad, faqad khanullaha min qabl, maka mereka pun mengkhianati Allah sebelum ini. Jadi bukan engkau ya Muhammad yang dikhianati oleh mereka. Ini orang-orang Yahudi, ya. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, semuanya mengkhianati Nabi alaihi salatu wassalam. Awalnya berjanji untuk saling membantu seandainya Madinah ini diserang oleh orang-orang dari luar, terutama dari Mekah. Tidak saling menyerang antara Yahudi dengan kaum muslimin, saling membantu apabila ada musuh menyerang dari luar Madinah, dan seterusnya terkenal dengan piagam Madinah. Mereka mengkhianati, ketahuan mengadakan percobaan pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tertangkap basah ya Bani Quraidah, yang berakhir dengan sesuatu yang sangat-sangat memilukan mereka. Bani Quraidah habis, mereka laki-laki dewasa habis, dipenggal lehernya, disisakan wanita dan anak-anak, sampai ketika ada anak-anak tanggung, istilah kita ABG barangkali, ya. Tentu Rasul dan para sahabat tidak tahu ini anak sudah dewasa apa masih anak-anak. Maka dilihat bulu kemaluannya. Kalau sudah tumbuh berarti dewasa, penggal lehernya. Ketika belum tumbuh berarti masih anak-anak, dibiarkan hidup, dijadikan budak. Betapa hinanya nasib Yahudi Bani Quraidah di hadapan Rasul dan para sahabat. Dan itu atas keputusan dari seorang anak muda. Dikatakan muda karena baru 30, belum 40, ya. Belum 40 tahun. Bernama Sa'ad bin Mu'adz, yang waktu itu berdarah-darah, luka. Setelah perang itu, dan tidak lama meninggal. Sebelum meninggal, Sa'ad bin Mu'adz sempat memohon kepada Allah, ya Allah, jangan matikan aku dulu sebelum aku menjatuhkan hukuman kepada Yahudi Bani Quraidah. Ditunggulah keputusan dari Sa'ad bin Mu'adz oleh seluruh penduduk Madinah, wabil khusus Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah menyangka bahwa hukuman yang akan diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz adalah ringan. Kenapa? Karena mereka masa lalunya betul-betul berhubungan akrab antara Yahudi Bani Quraidah dan Yahudi pada umumnya dengan Sa'ad bin Mu'adz. Itu dekat sekali hubungannya ketika Rasul belum hijrah ke Madinah. Mereka menyangka bahwa Sa'ad bin Mu'adz masih merasa ada belas kasih untuk Yahudi Bani Quraidah. Oleh karena itu, ketika mereka Yahudi
ditawari oleh Nabi, silahkan tunjuk oleh kalian siapa yang akan menghakimi kalian. Ditunjuklah Sa'ad bin Mu'adz dengan harapan hukumannya ringan. Ternyata mereka salah duga. Sa'ad bin Mu'adz ketika sudah masuk Islam, maka Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Maka keluar keputusan hukum dari mulut Sa'ad bin Mu'adz bahwa perempuan-perempuannya dijadikan budak, wanita anak dijadikan budak, yang laki-laki dewasa penggal lehernya. Tidak menyangka sesadis itu, sedahsyat itu keputusan hukum yang keluar dari mulut Sa'ad bin Mu'adz. Mendengar keputusan ini, Rasul mengatakan apa yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz disukai oleh Allah dan Rasulnya. Betul, tidak selang lama meninggal. Dan ketika meninggal itu, Nabi mengatakan ihtazzal arsy berguncang atas meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Nah, Allah mengatakan, kalau mereka itu mengkhianati engkau ya Muhammad, dulu mereka juga mengkhianati aku Allah. Fa'amkana minhum, Allah mengimkan, artinya memberikan tempo kepada mereka. Allah tidak mengatakan fa'anahum, maka Allah balas, Allah mengkhianati mereka. Tidak. Ya. Li'annal khiyanata qida'un fi maqamil i'timan. Karena mengkhianati itu tidak seperti menipu tadi. Kalau menipu, ya karena ditipu, kita balas nipu, tidak tercela. Ada orang mau menipu kita dengan kecerdikan kita, dengan keahlian kita, kita tipu dia. Artinya dia tidak berhasil. Ketika berbagai macam cara telah dia lakukan, kita melakukan sesuatu yang menyebabkan cara mereka itu sia-sia, dengan cara yang halus, istilahnya bermain cantik. Mereka sendiri yang tertipu. Apakah ini tercela? Tidak. Berbeda dengan khianat. Mengkhianati adalah tercela. Mana mungkin Allah mengkhianati? Gitu ya. Nggak ada masalah kok menipu, itu mengkhianati. Adapun khida, menipu, itu karena ada yang coba-coba menipu. Ya. Fa'idan sifatun naqs manfiyatun anillahi mutlaqan. Dengan demikian, seluruh sifat aib, naqs, tidak mungkin ada pada diri Allah secara mutlak. Tidak mungkin. Adapun selain Allah pasti mempunyai sifat, mempunyai keadaan yang kurang. Hatta Jibril, Mikail, ya buktinya mati. Gitu. Allah tidak ada mati. Berapa hal yang tidak diketahui oleh Jibril, Mikail, bahkan sesuatu yang sangat besar, bahwa sebetulnya Allah tidak menghendaki Ismail mati disembelih oleh Ibrahim. Allah Maha tahu kan.
waktu itu nggak ada yang tahu. Ketika Allah memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, Ibrahim yakin, Ismail yakin bahwa Allah menghendaki Ismail mati disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Begitu pula Jibril, Mikail, nggak ada yang tahu. Bahkan ketika pisau golok Nabi Ibrahim hampir menempel di leher Ismail, Jibril masih belum tahu. Jibril masih belum tahu. Termasuk ketika detik-detik Nabi Ibrahim mau dibakar, Jibril masih belum tahu bahwa akhirnya Jibril akan diselamatkan oleh Allah, nggak tahu. Berarti kan kurang, tidak serba tahu. Berbeda dengan Allah, ya, tidak mempunyai sifat celah, cacat sedikit pun. Seluruh sifat yang ada pada diri Allah sempurna secara mutlak. Walaupun sombong, walaupun suka dipuji, tetapi itu baik, bukan cacat. Wasifatul ma'khudatu minal asma, dan sifat-sifat itu terambil dari nama. Sifat-sifat itu, sifat-sifat Allah tentunya terambil dari nama-nama Allah. Kenapa Allah memberikan kebahagiaan, kesenangan, makan, minum, uang, harta berlimpah kepada orang-orang kafir, bukan kepada kaum muslimin saja? Kenapa muslim diberi, kafir juga diberi? Padahal kafir nggak pernah ruku, nggak pernah sujud, nggak pernah menyebut nama Allah, kok juga diberi, bahkan kadang lebih banyak dari yang muslim. Kenapa? Karena Allah memiliki nama Ar-Rahman. Nah begitu. Sifat dan perbuatan Allah itu terambil dari nama Allah. Sebaliknya nanti di akhirat, kenapa orang-orang kafir itu setetes air pun tidak dikasih? Bahkan istirahat dari siksaan saja tidak ada. Sementara yang muslim, yang mukmin, yang beramal soleh bergelimang dalam kesenangan, kelezatan. Saking senangnya, saking lezatnya, sampai tidak ada waktu untuk tidur, gitu ya. Karena kalau tidur nanti kurang senangnya. Maka tidak tidur, tidak letih, tidak lemah, tidak bosan. Menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Tidak ada capek, tidak ada ngantuk. Badan dalam keadaan fit terus, segar terus, prima terus. Sementara si kafir boro-boro, semenit saja, bahkan sedetik saja, tidak ada istirahat dari siksaan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, kecuali duri, abdoriyah. Ya. Kenapa? Kok begitu timpang sekali? Yang satu nikmat luar biasa, yang satu sengsara luar biasa. Jawabannya karena Allah Ar-Rahim, gitu ya. Jadi sifat-sifat Allah terambil dari namanya. Beda dengan sifat-sifat manusia. Apakah terambil dari namanya? Tidak. Tidak. Apakah
keimanan, kesolehan, ketakwaan Nabi Ibrahim ada hubungannya dengan nama Ibrahim itu? Ya nggak ada. Orang nama Ibrahim nggak ada artinya. Begitu pula Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa, semuanya kan nggak ada artinya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Tolha, nggak ada artinya semua kan. Sifat mereka luar biasa, bagus, tapi nggak ada hubungannya dengan nama. Adapun Allah ada. Nama-nama Allah terwujud dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Ia kamalun bi kulli hal, dalam segala keadaan selalu sempurna. Wa yakunu Allahu azza wa jal qad ittasafa bimadluliha. Allah disifati dengan apa yang ditunjukkan oleh namanya itu. Ya, maka tidak mungkin Allah yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim tapi bengis, kejam, dolim. Tidak mungkin Allah yang bernama Al-Ali Al-Muta'al kemudian Allah berada di bumi ini, berada di masjid, di gereja, di lapangan, di jalanan, di mana-mana. Tidak mungkin. Allah disebut yang maha tinggi karena Allah berada di tempat tertinggi. Tidak ada satupun makhluk yang sejajar dengan Allah. Seluruh makhluk berada di bawah Allah. Yang paling dekat dengan Allah apa? Makhluk terbesar, makhluk tertinggi, Al-Arsh. Itu tepat di bawah Allah. Bukan nempel dengan Allah, tidak. Entah berapa juta kilometer jarak antara Arsh dengan Allah. Yang jelas Arsh itu tepat di bawah Allah. Segala sesuatu, malaikat dan seterusnya berada di bawah Arsh itu. Ya. Fasam'u sifatu kamal. Beliau memberikan contoh as-sam'u, mendengar. Ini sifat yang sempurna. Dalla 'alaiha ismuhu as-sami'. Ditunjukkan oleh nama Allah yaitu as-sami'. Karena nama-nama Allah semuanya mengandung arti. Beda dengan nama Nabi, nama Rasul, nama malaikat, nama sahabat, nama tabi'in pada umumnya, atba'ut tabi'in, tidak mengandung arti. Jibril artinya apa? Enggak ada. Mikail artinya apa? Enggak ada. Israfil artinya apa? Enggak ada. Munkar Nakir artinya apa? Enggak ada. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub enggak ada artinya. Termasuk para sahabat, para tabi'in. Baru sekarang ini ya sudah beberapa ratus tahun yang lalu, ya mungkin 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, baru ada orang coba-coba ngasih nama anaknya, cucunya pakai arti. Jadi nama itu harus ada artinya katanya. Muncul subhat seperti itu. Apa nggak lihat itu Ibrahim, Ismail, Adam, Yakub, Ishak, artinya apa? Bahasa Arab ya, tentu bicara bahasa Arab. Gitu. Seandainya ada bahasa apalah Urdu lah atau bahasa apalah Parsi,
bahwa Ibrahim itu artinya baik, ya kebetulan waqiatul ain. Ini kan bahasa Arab. Al-Quran kan bahasa Arab, gitu ya. Ya tentu patokannya bahasa Arab. Bahasa Arab arti Ishak apa? Nggak ada. Bahasa Arab Utsman itu artinya apa? Nggak ada. Zubair Tolha nggak ada. Ya kalau toh ada ya waqiatul ain, secara kebetulan. Intinya Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan supaya kita memberikan nama anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan nama yang ada artinya, seperti hari ini ya. Ada yang bernama takwa, ada yang bernama iman, ada yang bernama Islam, ada yang bernama ihsan. Itu kan bukan nama. Nggak ada sahabat namanya iman, takwa, ihsan, muttaqin ya. Sekarang luar biasa, banyak sekali. Pakai satu kaidah yang sederhana saja sudah cukup. Laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau nama-nama iman, Islam, takwa, iman, tauhid, muttaqin baik, tentu para sahabat atau anak-anak sahabat diberi nama seperti itu. Antum harus tahu bahwa kebaikan para sahabat itu bukan cuma tauhid, bukan cuma akidah, bukan cuma manhaj, bukan cuma akhlak, maka termasuk memberikan nama itu yang terbaik. Termasuk bagaimana cara memilih pemimpin, para sahabat yang terbaik. Termasuk bagaimana cara berjual beli, itu yang terbaik. Maksudnya bukan supaya larisnya, yang halalnya, yang berkahnya, itu para sahabat yang terbaik. Maka para sahabat itu dikagumi. Para sahabat itu dikagumi oleh kaum muslimin dan oleh kaum kafirin. Antum jangan menyangka bahwa yang takjub, yang kagum dengan sifat-sifat para sahabat hanya kaum muslimin. Tidak. Muslim dan kafir hari itu. Bahkan insya Allah sampai sekarang, kalau mereka tahu, kagum sekali, takjub sekali. Dan itu tidak butuh waktu lama, mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari. Baru 2 hari, 3 hari melihat para sahabat, menyaksikan para sahabat, mereka sudah takjub. Orang kafir yang di Syam, ketika para sahabat baru beberapa hari menguasai Syam, para sahabat disaksikan oleh para pendeta, para pastor, para ruhban, para akbar, para batrik, yang mereka membaca Injil, membaca Taurat. Mereka yakin bahwa yang sedang kita saksikan sekarang ini, yang menginjakkan kaki menguasai Syam hari ini, demi Allah lebih baik, lebih mulia dari kaum Hawari, kaum pujaan mereka. Nasrani terbaik kaum Hawari yang 12 itu. Sebetulnya lebih ya, tidak sekedar 12. Mereka menyimpulkan, bahkan ada pelajaran harus hafal gitu. Ada kisah seorang wanita Nasrani akhirnya masuk Islam, mu'allaf. Dia cerita pelajaran yang dia masih ingat waktu masih menjadi Nasara, yaitu menghafal 12 murid Yesus, kata mereka, Hawari, dan disebut dalam Al-Quran, wa qala al-Hawari.
wa hadhihi naj'aluha qisman munfasilan li'annahu laisa fiha tafsil. Jadi harus diyakini bahwa dalam meyakini sifat-sifat Allah laisa fiha tafsil, nggak ada tafsil. Artinya ketika Allah mengatakan aku bersemayam di atas arsy, udah berhenti sampai situ, nggak ada tafsilnya, nggak ada rinciannya. Cara duduknya seperti apa, cara bersemayamnya seperti apa, apakah sama dengan bersemayamnya makhluk, dan seterusnya jangan dibahas. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, tangannya seperti apa, cara menciptakannya seperti apa, berapa lama, semuanya tidak boleh ditanyakan, tidak ada tafsir. Jadi berhenti di apa yang Allah dan Rasulnya berhenti. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, udah berhenti di situ, berhenti di situ, jangan kemana-mana. Jangan mengatakan berarti sekarang ini Allah sedang turun di mana, misalnya yang sedang sepertiga malam. Jangan ya. Udah yakini apa adanya. Ketika kita di Jakarta ini sedang sepertiga malam, yakini bahwa Allah sekarang sedang turun ke langit dunia. Untuk apa? Untuk mencari siapa yang sedang memohon akan aku beri, siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampuni. Mumpung Allah sedang turun ke langit dunia, sejam lagi subuh, 2 jam lagi subuh, setengah jam lagi subuh, itu sepertiga malam yang akhir, di mana Allah sedang turun ke langit dunia. Mumpung Allah sedang turun, sedang mencari-cari orang yang sedang berdoa, kita berdoa detik itu, kita memohon kepada Allah, mungkin untuk kesembuhan anak kita, mungkin supaya kita punya anak, bertahun-tahun menikah belum punya anak, mungkin supaya dapat diluaskan rezeki karena sedang sempit rezeki, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak perlu membahas rinciannya, laisa fiha tafsil. Walihada lam yusammillahu nafsahu bil mutakallim. Oleh karena itu Allah tidak pernah menyebut dirinya punya nama al-mutakallim. Enggak ada. Akulah al-mutakallim. Kalau akulah ar-Rahman, aku ar-Rahim, aku al-Malik, al-Qudus, as-Salam, al-Muhaimin, dan sebagainya, ada. Tapi aku al-mutakallim enggak ada. Padahal Allah mutakallim apa tidak? Iya, Allah berbicara, berkata, dan ucapannya pernah didengar langsung oleh Nabi Adam, pernah didengar langsung oleh Nabi Musa, pernah didengar langsung oleh Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Berarti salah satu sifat Allah adalah berbicara. Tapi mentang-mentang Allah berbicara, lalu bicara itu takallum, ya, mutakallim, isim fa'ilnya. Dengan demikian Allah bernama al-mutakallim? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa? Karena seluruh sifat Allah, seluruh nama Allah adalah apa kemarin? Tauqifi. Seluruh nama Allah itu tauqifi, betul-betul harus ada di Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh ngarang. Mentang-mentang Allah istiwa, lalu Allah dikatakan Allah bernama Al-Mustawi, yang bersemayam.
tidak boleh. Jadi betul-betul nama Allah itu harus ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, tauqifi. Sama dengan ibadah, tauqifi kan? Sujud seperti ini, rukuk seperti ini, tawaf seperti ini, sa'i seperti ini, semuanya ada keterangan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak boleh ngarang sendiri. Nah, kesalahan ahli bid'ah di situ. Mereka mengarang-arang dalam ibadah. Ya. Walaupun mereka tahu Rasul dan para sahabat tidak pernah baca qul a'udzu birabbin nas usolli ketika mau salat, mereka berpikir kan ketika salat kita digoda oleh setan, waswas. Nah, untuk menghilangkan waswas itu baca surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, kalau pakai logika nyambung, betul. Tapi ibadah itu kan tauqifi. Ibadah itu tidak boleh berdasarkan logika akal. Ibadah itu tauqifi, harus mencontoh Nabi SAW, harus betul-betul ajaran dari Allah. Begitu pula sifat-sifat Allah, nama-nama Allah tidak boleh ngarang. Walaupun Allah berkata-kata, walaupun Allah berbicara, tapi tidak boleh Allah, tidak ada nama bahwa Allah itu Al-Mutakallim. Itu kan ada di sifat 20 itu ya. Kalau mereka mengatakan sebagai sifat, betul. Kalau mereka mengatakan sebagai nama, salah. Salah ya. Allah berkata-kata, salah satu sifat Allah, betul. Oh, Allah mempunyai nama Al-Mutakallim yang berkata-kata, salah. Paham ya? Li'annal kalama qad yakunu khairan wa qad yakunu syarran wa qad la yakunu khairan wala syarran. Karena berkata itu, perkataan itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk, ada kalanya tidak baik, tidak buruk. Artinya tidak dosa, tidak pahala, mubah saja. Maka Allah tidak diberi nama Al-Mutakallim, walaupun Allah mutakallim, takallum. Fasyarru la yunsabu ila Allah, maka keburukan itu tidak boleh dinasabkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, tidak boleh. Aku bangkrut, aku gagal, aku menderita, ini semua kehendak Allah. Ya, jangan. Walaupun jelas ya, jangan disandarkan kepada Allah. Ucapkan aku bangkrut, aku gagal, aku menderita karena aku salah strategi, ya misalnya. Aku salah milih partner misalnya. Aku salah dalam berbisnis misalnya. Aku tidak bakat, aku nggak sekolah, aku nggak punya ilmunya, gitu. Salahkan diri kita. Lain halnya kalau kita sukses, berhasil, bisnisnya dalam waktu 2 tahun sudah melejit. Ucapkan, ini semua karunia Allah, ini semua kehendak Allah, ini semua keutamaan yang Allah berikan ke saya, gitu. Jangan ini karena kepandaianku, ini karena saya hati-hati cari partner, saya milih tempat itu survei dulu 3 bulan, saya bayar orang-orang untuk survei tempat itu, saya jangan.
Kecuali kalau bangkrut, kalau rugi, kalau gagal, salahkan diri kita. Mana dalil? Ucapan Nabi Ibrahim ketika beliau berdialog, berdebat dengan raja kafir yang mengaku sebagai Tuhan. Si raja ini bertanya kepada Ibrahim, Tuhanmu itu seperti apa? Dijawab oleh Nabi Ibrahim begini, panjang. Salah satunya, wa idza maridtu fahuwa yasfini. Jika aku sakit, Allah lah Tuhanku yang menyembuhkan aku. Padahal Nabi Ibrahim yakin nggak kalau yang bikin beliau sakit Allah? Yakin nggak? Pastilah. Siapa? Masa iblis? Masa setan? Berarti ada dua kekuatan dong. Nabi Ibrahim yakin yang bikin beliau sakit ya Allah, yang bikin beliau sembuh ya Allah. Cuman karena sakit itu tidak baik, Nabi Ibrahim tidak bawa-bawa nama Allah. Nabi Ibrahim hanya mengatakan wa idza maridtu, jika aku sakit. Nabi Ibrahim tidak mengatakan jika Allah bikin aku sakit, maka setelah itu Allah bikin aku sembuh. Itu kan sebuah keyakinan, tapi tidak diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyebut jika aku sakit. Jadi sakitnya dinisbatkan kepada beliau karena sakit tidak baik. Nah, karena sembuh baik, maka sembuh itu dinisbatkan kepada Allah. Jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Maka hati-hati ketika antum ditanya, apalagi diwawancara, ya, oleh wartawan misalnya, atas kesuksesan antum berbisnis, kehebatan antum dalam sebuah keahlian, menemukan ini, menemukan itu. Nah, jangan tonjolkan diri antum. Jawablah ini karunia Allah, ini pertolongan Allah, ini kehendak Allah. Yang lebih pintar dariku banyak, yang IQ-nya jauh lebih tinggi dari saya banyak, tapi Allah menghendaki saya, itu karunia Allah. Begitu. Kemudian sebut asbabnya, ya. Kalau mendesak, nanya dulu waktu belajar gimana, dulu teknisnya mendapatkan para pekerja itu gimana, jawab, ya. Didahului dengan memuji Allah, menisbatkan kebaikan-kebaikan, kesuksesan itu kepada Allah. Wal khairu yunsabu ilaih. Sebaliknya, yang baik-baik dinisbatkan kepada Allah. Walihadza lam yusammi nafsahu bil mutakallim. Oleh karena itu Allah tidak menamai wasafahullah walillahil asmaul husna, karena sudah dinyatakan walaupun tidak sharih, ya, tetapi mengandung qarinah bahwa tidak boleh ada nama Allah yang keluar dari ayat, keluar dari hadis, keluar dari dalil. Mana? Walillahil asmaul husna. Asmaul husna, nama-nama Allah itu milik Allah. Lillah. Karena milik Allah, maka tidak boleh ada yang ngarang. Disinilah Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jawariyah, Mu'tazilah melakukan kesalahan-kesalahan, memberikan nama kepada Allah dengan nama yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, seolah-olah Asmaul Husna itu milik mereka, gitu. Terutama Syariah, ya, Maturidiyah, ya, seolah suka-suka mereka. Oh, Allah itu begini, oh Allah itu begini, oh Allah itu begini, ya. Bahkan belum lama kita bahas seorang ulama ahli fikih besar di mana? Andalus, Ibnu Hazm. Itu salah
dalam salah satu nama Allah, yaitu Ad-Dahr. Ad-Dahr. Beliau dikritik banyak ulama, terutama Ahlus Sunnah, karena tidak ada ayat, tidak ada hadis yang sahih sarih yang menyatakan bahwa salah satu nama Allah adalah Ad-Dahr. Beliau salah paham. Falaisa fiha ayya syai'in minan naqs. Tidak ada satupun sifat salah pada diri Allah. Walihada ja'at bi ismi tafdil al-mutlaq. Maka di sini memakai isim tafdil, Asmaul Husna. Ya. Idza qala qailun, barangkali ada yang bertanya, fahimna sifati wa aqsamaha, kami faham sifat-sifat dan jenis-jenisnya. Fama huwa tariqu li isbati sifat, lalu bagaimana cara, jalan, tarik untuk menetapkan sifat Allah itu bagaimana? Itu. Sementara sifat-sifat Allah itu tauqifi. Lah kalau tauqifi gimana caranya? Ya, kok bisa tahu Allah sifatnya begini, Allah sifatnya begini, Allah, katanya tauqifi. Butuh cara nih. Nah, di sini beliau memberikan 3 cara. Ya, at-tariqul awal, at-tariqul tsani, at-tariqul tsalits. Ya, ada 3 cara untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Ini jaga-jaga kalau ada yang bertanya, bagaimana cara mengetahui sifat-sifat Allah, menetapkan sifat-sifat Allah. Beliau memberikan 3 cara. Yang pertama, at-tariqul awal, dalalatul asma'i alaiha, lihat nama-namanya. Itu karena nama Allah menunjukkan apa tadi? Sifat. Beda dengan nama malaikat, nama nabi, nama rasul, nama gunung, nama laut yang nggak ada sifatnya, namanya juga sekedar nama. Itu lianna kulla ismin fahuwa mutadamminun li sifatin, karena seluruh nama, maksudnya nama Allah ya, itu mengandung sifat. Ya, walihada kulna fima sabaq, oleh karena itu aku katakan, ini sudah lewat ya, inna kulla ismin min asma'illah dalun ala zatihi, setiap nama di antara nama-nama Allah itu menunjukkan zatnya, menunjukkan sifatnya. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.